Iya, terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandisatrio divonis pidana penjara 12 tahun dan tidak hanya itu, putra terdakwa kasus gratifikasi dan TPPU Rafael Aluntri Sambodo ini juga dibebankan biaya restitusi sebesar 25,14 miliar rupiah. Cukup jauh memang jumlahnya begitu dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya. Kita akan bahas lebih dalam terkait dengan vonis ini dengan beban tindak pidana yang dilakukan oleh Mario Dandi dan kawan-kawan serta menakar jumlah restitusi dan langkah hukum lainnya. Kita diskusikan malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama kami. Melisa Anggraini selaku kuasa hukum David Ozora, Andreas Nahot Silitonga sebagai kuasa hukum Mario Dandi, dan pakar pidana Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Mbak Melisa, Bang Andreas, dan juga Prof. Hipnu. Malam Mbak Fani. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami malam hari ini. Saya langsung saja ke Mbak Melisa sebelum saya masuk ke sikap tim kuasa hukum David sebagai korban begitu dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Mario Dandi. Saya penasaran terkait dengan gestur sang ayah Jonathan Latumahina yang tadi sempat berteriak siu begitu Mbak Melisa pasca pembacaan vonis. Ada rasa puaskah, betul? Ya, jadi kalau dilihat ini dari proses pelaporan kejadian tanggal 20 Februari sampai hari ini total 6 bulan Mbak Fani. Proses hukum ini dilewati oleh keluarga. Tentu ada kelegaan dari ayah David ya, bahwa hari ini sudah ada putusan majelis hakim. Yang kami pandang yang pertama, poin utamanya adalah seluruh pasal dalam dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum sudah terbukti secara sempurna. Terkait dengan penganiayaannya benar terjadi, terkait dengan luka berat dan perencanaan itu juga sudah tuntas terbukti semuanya di proses persidangan. Termasuk keikutsertaan daripada Shane Lucas. Ini yang kita patut apresiasi sehingga kami melihat akan bersesuaian nanti dengan putusan pelaku anak yang AG ya. Bahwa sampai ingkrah pun dia dinyatakan sudah terbukti perbuatannya. Seperti itu, tetapi bahwa hari ini ada kelegaan, tetapi akan ada upaya-upaya hukum lanjutan yang kami tadi dengar dari kuasa hukum Shane juga menyampaikan akan melakukan banding. Mungkin ini akan kami komunikasikan kemudian dengan jaksa penuntut umum dan LPSK juga. Oke, baik. Saya langsung saja kalau gitu ke Bang Andreas. Langkah hukum seperti apa yang akan dilakukan ini? Ya, pertama kami sedang mempergunakan hak dari terdakwa ya, yaitu pikir-pikir selama 7 hari. Jadi kami akan mempelajari lagi nanti hal-hal yang sudah diputuskan oleh majelis hakim selama 7 hari ini untuk mengambil kesimpulan. Dan kami juga akan memperhatikan nanti dari jaksa juga seperti apa langkah-langkahnya, apakah mereka juga akan banding. Dan kami sih sejauh ini masih belum bisa nanti menentukan ya, tergantung dari klien kami pastinya. Oke, tapi sejauh ini tanggapan klien Anda seperti apa ketika mendengar tadi vonis dari majelis hakim 12 tahun penjara, kemudian biaya yang dibebankan untuk dibayar gitu sebagai restitusi 25,14 miliar rupiah, cukup masif begitu nominalnya? Ya, yang pertama sebelum persidangan ya saya menghampiri Mario di sel ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana kami juga berdoa di situ, dan pada saat itu juga saya sudah sampaikan you have to prepare for the worst Mario, artinya and hope for the best ya, di mana kami pun sudah siap sebenarnya untuk putusan yang 12 tahun, bahkan untuk 120 pun saya sudah mempersiapkan hati Mario juga untuk bisa menerimanya 120 miliar ya, dan juga kurungan tambahan atau penjara tambahan selama 7 tahun. Walaupun keyakinan kami adalah semestinya memang 120 miliar itu tetap kami rasa tidak dapat dipertanggungjawabkan. Demikian juga yang 25 miliar ya, karena memang itu banyak sekali proyeksi-proyeksi, dan dalam persidangan pun Rumah Sakit Mayapada melalui dokter-dokter juga menyampaikan tidak pernah membuat proyeksi itu. Makanya kami juga sangat bingung bagaimana LPSK itu bisa muncul dengan angka 120 miliar. Ya, tapi ternyata majelis hakim pun sangat kami apresiasi keputusan yang terkait dengan restitusi, karena tidak ada pidana tambahan ya. Nah, di mana dalam perma maupun undang-undang yang berlaku memang disyaratkan bahwa harus ada aturan yang mengatur terkait dengan pidana pengganti ya. Kalau misalnya restitusi tidak dibayarkan, dan memang sampai dengan sekarang hanya ada 2 ya, untuk perdagangan orang dan terorisme, di mana hal itu baru bisa diganti dengan pidana kurungan atau penjara.
Baik. Saya harus konfirmasi terlebih dahulu kepada Mbak Melisa sebelum nanti saya ke Prof. Hipnu. Terkait dengan tadi biaya restitusi, betul Mbak Melisa sebelumnya tidak pernah ada proyeksi begitu dari rumah sakit tempat David dirawat? Atau bagaimana? Mbak Melisa boleh di-unmute gawainya. Oh iya. Monggo. Tentu tidak benar ya Mbak Fani terkait yang disampaikan tadi oleh Bang Nahot. Beliau mempertanyakan kepada Dokter Tatang. Sebagai dokter tentu dia tidak pernah mengeluarkan biaya apapun, dia hanya menangani pasien. Nah sementara proyeksi ini diperoleh dari rumah sakit, bukti itu juga sudah diserahkan, saya juga pegang juga gitu ya, proyeksi itu dari pihak rumah sakit diserahkan LPSK kepada jaksa begitu. Nah tetapi dalam proses mengapa hakim hari ini memutus 25 miliar? Karena hakim tidak memasukkan proyeksi itu. Bukan karena nilai proyeksi itu tidak masuk akal. Kami melihat hakim memandang proyeksi itu semestinya hakim ini melihat nanti dia akan menilai bagaimana penghitungannya dan ini dia memberikan ruang kepada pengacara untuk mengajukan gugatan dan lain sebagainya. Dan hakim melihat dalam proses pengajuan restitusi ini sudah mengedepankan apa yang disampaikan oleh Dokter Tatang bahwa David ini memang kondisinya tidak akan pulih, kalaupun pulih hanya 5%. Dia tetap menggali nilai-nilai keadilan bagi korban, tetapi ada beberapa catatan bagi kami terhadap hitungan dari majelis hakim yang menganulir beberapa hitungan yang tidak memasukkan proyeksi yang disampaikan oleh LPSK, terutama yang terkait dengan biaya pengobatan selama 55 hari di ruang ICU. Itu dibebankan semuanya di asuransi. Padahal selama ini yang membayar asuransi bukan terdakwa. Bahkan sampai hari ini orang tua David harus terus membayar. Itu belum dihitungkan. Jadi banyak sebenarnya yang belum dihitungkan. Hakim hanya menghitungkan bahwa di dalam polis asuransi kalau di cover dalam 1 tahun itu biayanya 12 miliar. Nah itulah yang dihitungkan oleh majelis hakim. Jadi kami tidak melihat bahwa hakim tidak setuju bahwa David membutuhkan biaya untuk masa depannya, penopang hidupnya, bukan dalam rangka itu, tetapi hakim melihat memang terkait biaya proyeksi ini masih meraba-raba dan belum berani menyampaikan berapa angka yang paling masuk akal saat ini, sehingga membuka ruang kalau diberikan pidana penjara pengganti maka itu bisa gugur. Kami melihat seperti itu, makanya hakim lebih baik dia menyampaikan 25 miliar untuk dipenuhi, tetapi jika ada hitungan ke depannya maka tidak menutup kemungkinan untuk kami mengajukan. Seperti itu Mbak. Oke, tapi menurut Bang Nahot 25 miliar pun ini masih terlalu berat begitu untuk Mario? Ya, artinya 118 miliar pun kalau misalnya kita lihat, kita kan ada rekaman persidangannya ya, itu adalah angka yang dimunculkan berdasarkan perhitungan LPSK sendiri. Rumah sakit Mayapada tidak pernah mengeluarkan itu. Rumah sakit Mayapada itu cuma ditanya selama 3 bulan itu biayanya pada saat David itu ada di dalam rumah sakit berapa, sehingga ada angkanya sekitar 189 juta per bulan pada saat itu ya. Nah sehingga angka itu yang plek-plek dikalikan dengan 54 tahun. Nah, mungkin dokumennya berbeda yang disampaikan oleh Bang Nahot, dokumennya berbeda Bang. Saya potong dulu, ya kan. Artinya ini semua direkam di muka persidangan, ya, di mana kami juga memiliki dokumen yang sama, sehingga proyeksi yang diberikan itu adalah pure 189 juta berdasarkan pada saat David itu sedang dirawat, langsung dikali dengan 54 tahun. Nah jadi sangat logis ya kalau misalnya hal tersebut ditolak oleh majelis hakim. Makanya kami juga sangat berharap ke depannya, karena kan tren restitusi ini kan juga bukan pertama kali ini, dan banyak sekali putusan-putusan restitusi terkait dengan restitusi itu, angkanya juga sudah kita ketahui, ada yang meninggal cuma 100 juta, artinya kita tidak bisa menilai ya, menyamakan satu perkara dengan perkara yang lainnya, pasti sangat unik ya, sangat unik. Cuman kalau misalnya munculnya angka 120 miliar ini, kami juga sangat bingung gitu ya, dan ini sangat tendensi apakah ini semua karena keviralan dari kasus ini. Jadi kami terpaksa untuk berpikir ke arah sana. Cuman terlepas dari itu semua, kalau misalnya ditanya 20 miliar ini udah oke apa enggak, sebenarnya masih banyak catatan kami di situ. Walaupun kami sangat menghargai ya, majelis sudah mulai berani nih, artinya sedikit melawan arus, tidak mengikuti keviralan kasus ini ya. Dia bisa mengambil sikap sendiri. Itu sudah merupakan langkah yang berani dan mulia buat kami. Cuma tinggal nanti ada catatan kami supaya nanti di pengadilan tinggi ya mungkin ada alasan-alasan yang masih kami pertimbangkan untuk kami ajukan terkait 25M itu. Okay. Karena 25M itu sebenarnya didasarkan pada 12 miliar yang dikaitkan dengan polis
asuransi. Nah, itu masih banyak yang bisa kita perdebatkan. Oke, masih banyak celah terkait dengan hitung-hitungan begitu. Mbak Melisa, saya minta tanggapan Anda. Mbak Melisa? Baik Mbak Fani, ya bagaimana? Iya, saya minta tanggapan Anda begitu terkait dengan tadi ini dokumennya berbeda, kemudian juga hitung-hitungannya juga ternyata berbeda satu sama lain. Ya, dokumen yang disampaikan oleh Bang Nahot itu dokumen yang berbeda. Itu dokumen tagihan selama proses pengobatan berjalan. Tetapi ada proyeksi dan saya sendiri pegang bahwa ada biaya proyeksi kalau dilakukan home care. Itu berapa nilainya? Muncullah angka 1 miliar per 6 bulan. Kalau dalam 1 tahun muncullah angka 2 miliar. Kira-kira seperti itu, dan itu dari pihak manajemen mengeluarkan, dan itu kita sudah sampaikan. Tetapi oke lah kalau Bang Nahot punya hitungan sendiri, tetapi sampai selesai persidangan, jangankan yang 118 miliar, biaya yang sudah jelas-jelas keluar oleh keluarga korban, penderitaan yang jelas-jelas dialami korban, tidak pernah ada sedikit pun yang disampaikan bentuk tanggung jawab moral dari terdakwa ini, yang pada saat ini sudah diputus oleh majelis hakim seperti itu. Oke, itu tanggung jawab moral begitu Bang Nahot, dan yang saya penasaran juga apa Bang Nahot tidak terima dokumennya apa bagaimana ya? Itu dua hal yang berbeda ya. Saya sih tetap berkeyakinan karena itu dokumen ada di dalam berkas dan saya terima, saya teliti loh. Saya teliti bahwa Rumah Sakit Mayapada dan LPSK pada saat itu mendasarkan pada surat yang menentukan bahwa 189 juta itu adalah pada saat dia dirawat. Jadi bukan proyeksi ke depan. Bahkan Dokter Tatang pun pada saat persidangan menyatakan bahwa dia hanya 1 kali sebulan untuk melakukan check up gitu loh. Nah, kalau kaitannya dengan bentuk tanggung jawab, catatan kami 4 atau 5 kali ya sebelum ayahnya ini bermasalah hukum sudah berusaha untuk didatangi, ditawari untuk menanggung biayanya, cuma ditolak. Nah, artinya kalaupun dipertanyakan masalah moral, secara moral itu sudah terbukti melalui bapaknya langsung, melalui ibunya hadir ke rumah sakit bersama-sama dengan ayahnya, cuman semua itu ditolak. Artinya kami pun tidak menyalahkan David atau kuasa hukumnya dalam hal penolakan itu. Pasti mereka memiliki suatu pertimbangan khusus tertentu ya. Cuman di lain sisi kami juga tidak bisa terima kalau misalnya dikatakan tidak ada upaya untuk itu. Nah, kalau misalnya ditanya sekarang mau uang dari mana kasarnya gitu ya. Karena semua aset, semua rekening itu sudah ditahan, ya sudah di-freeze oleh KPK dengan kasus yang sedang dijalani ayahnya. Dan Mario sendiri pun sekarang belum bekerja, tidak memiliki aset. Artinya kalau masalah kemauan, dalam beberapa kesempatan Mario menyatakan mau. Cuman apakah dia mampu? Nah, itu yang harus menjadi catatan kita bersama. Oke, saya akan gali lagi terkait dengan hal tersebut, tapi saya harus ke Prof. Hipnu begitu. Karena saya penasaran juga dari perspektif hukum pidana terkait dengan restitusi ini. Sementara tadi saya juga penasaran begitu dengan ada perbedaan hitung-hitungan. Apa yang sebenarnya dasar harus digunakan begitu untuk bisa menetapkan suatu biaya restitusi yang tentunya berpihak pada korban, Prof. Hipnu? Jadi begini, ini dulu kalau Mbak Melisa ingat, kita flashback dulu, memang kita harus sudah antisipasi sebetulnya. Sebelum Pak Rafael Alun itu kena kasus, ini kan sudah kita prediksi bahwa ini akan terkait dengan restitusi. Sehingga cepat-cepatan mana yang disita, mana yang akan dibayarkan kepada keluarga korban sebagai bentuk pengembalian pengobatan. Ini sudah kita awal Mbak dulu sudah sampaikan. Tapi tampaknya memang enggak, sehingga ya jadilah seperti ini. Nah, oke. Kembali ke teknis hukum Mbak. Jadi penggabungan ganti rugi itu ada 2 dimensi. Dalam perkara biasa dan dalam perkara singkat. Kalau perkara singkat misalkan kecelakaan lalu lintas, itu adalah dimohonkan sebelum putusan dijatuhkan. Tapi kalau dalam perkara-perkara biasa sebelum tuntutan dijatuhkan. Nah, pertanyaannya, berapa yang dibayarkan? Itu adalah keluaran biaya yang betul-betul dikeluarkan pada saat itu terhadap perawatannya. Sehingga biaya-biaya yang proyeksi, masa depan, nama baik, itu diajukan tersendiri dengan keperdataan. Karena hitungannya lebih rumit. Kita ingat, suatu persidangan itu butuh cepat. Sehingga kecepatan itulah di dalam perundang-undangan kita, biaya yang dikeluarkan pada saat itulah yang harus cepatnya diganti oleh si pelaku. Di sini. Jadi perdebatan beda, maka tadi saya
bincang sama Mbak Melisa, LPSK kok ke depan, ya itu nggak masalah, itu proyeksi LPSK menghitung keseluruhan termasuk masa depan dan sebagainya. Tapi kalau dalam hukum pidana ketika itu ini memang suatu yang baru dalam penggabungan hukum pidana, itu suatu penggabungan antara pidana materialnya dan ganti ruginya sebagai bentuk asas cepat. Makanya dalam proses asas cepat inilah tidak mungkin bisa menghitungkan sampai seperti yang diinginkan, sehingga yang betul-betul kerugian itu yang harus dibayarkan. Ini yang saya kira menjadi titik permasalahan perdebatan seperti itu. Oleh karena itu dalam seperti ini juga menjadi masalah, Mbak. Karena apa? Ternyata terdakwa ini kan juga tidak mampu. Inilah yang sangat kita sayangkan kan itu. Karena jangan sampai hukum itu hanya di atas kertas. Finish is overtake. Prof. Ibnu, mohon maaf saya potong. Parameter ketika seseorang dikatakan tidak mampu ini apa saja? Satu, dia belum bekerja. Tidak mampu kekayaan. Tapi terobosannya begini, Mbak. Restitusi itu sebenarnya keperdataan. Jadi toh seandainya Mario tidak mampu, bapaknya kan ada orang tua yang lain, Pak D, Bude dan sebagainya. Karena kalau kita lihat dalam hukum perdata itu hutang. Oleh karena itu sampai kapanpun Mario itu masih punya hutang terhadap putusan dijalankan. Ini harus kita pahami. Sehingga temuan-temuan ini saya kira tidak hanya dibebankan pada Mario, tapi keluarga besar Mario punya tanggung jawab terhadap masalah ini. Itu satu. Kedua, tadi sudah sampaikan Mas Nahot bahwa kebijakan terkait kejaksaan untuk mensubsidiarkan juga tidak tepat. Oleh karena itu mau tidak mau bahwa penggantian itu juga pada yang bersangkutan dan ganti rugi pada keluarga yang bersangkutan. Sampai kapan? Nah, inilah yang harus menjadikan titik terang di dalam penyelesaian suatu perkara ini. Dan harus diajukan oleh keluarga korban begitu atau pihak korban? Ya pasti, pasti. Dalam hal kegugat Mario maupun gugatan-gugatan yang lain. Karena namanya perdata itu butuh waktu lama, pengujian secara otentik. Baik. Jadi pertanyaan sekarang, apakah kuasa hukum atau tim kuasa hukum dari David Ozora begitu ya jadi punya semacam pertimbangan sendiri begitu, siapa-siapa saja di keluarga Mario Dandi yang bisa dikejar tanda kutip untuk membayarkan restitusi yang dibebankan begitu oleh Mario, sementara apakah anggota keluarga Mario ini mau membayarkan beban yang harus ditanggung oleh Mario Dandi yang notabene bapaknya sendiri aja nggak mau, kebilang nggak sanggup begitu ya. Baik, Bang Nahot, kemudian juga Mbak Melisa serta Prof. Ibnu, kita jeda dulu ya, kita dalami di segmen berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Sindo Prime masih akan segera kembali setelah jeda.